Raga ialah modal titipan atau titipan modal dari ibu, batin kita, kecerdasan dan sebagainya itu dari Bapak. Sedangkan nyawa kita dari para malaikat, di dalamnya adalah Nur Muhammad itu sendiri dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ini adalah audio ke-6 dalam Filsafat Alam yang dikelola oleh saudara kita dari Tanah Sriwijaya, Mas Alan Ruslan, yang hanya memfokuskan pada pembicaraan tentang alam. Jadi dalam channel ini memang semuanya kita sumberkan kembali kepada alam, karena alam memang adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Alam ibarat ibu, ibarat wanita, dan kita juga bersandar pada alam, hajat hidupnya kepada ibu dan seterusnya. Itulah sebabnya apapun yang dibicarakan dalam channel ini nanti sandarannya kepada alam, tapi mengasas kepada falsafah bineka tunggal ika. Karena itu jangan lupa mengingat bahwa yang namanya falsafah bineka tunggal ika adalah falsafah kesatuan, dan yang namanya pijak kesatuan adalah segitiga, kehendak, kuasa, ilmu. Kehendak ujung atas, kuasa segitiga sudut kiri, bawah, dan ilmu adalah sudut kanan bawah. Itu adalah segitiga. Dalam channel bahasa Inggris saya, Pusaka Arjuna Academy, saya sebut sebagai The Triangle of Oneness. Boleh disebut sebagai Trisula Weda. Nah, kemarin sudah kita katakan bahwa manusia itu sebetulnya tujuan hidupnya adalah untuk membentuk dirinya sebagai lukisan, yang mana lukisan itu bukan sembarang lukisan, tapi lukisan yang memodel kepada para rasul, para nabi, para filosof masing-masing merek agama apapun. Artinya bagi yang Kristiani silakan memodel kepada the Lord Jesus, yang Islam kepada Nabi Muhammad, yang Buddha kepada Sang Buddha, Hindu dan seterusnya. Semuanya harus memodel kepada para pendahulunya. Nah, untuk sampai kepada memodel lukisan seperti itu, tentunya kita butuh modal, butuh alam. Karena itu mau nggak bisa kita langsung memodel kepada manusia. Memodel dulu pada pijak manusia, pijak kehidupan manusia ialah alam. Karena di dalam alam itulah tersimpan ilmu. Nah, sekarang yang kita akan ngobrolin gimana caranya melukis tanpa modal. Sebetulnya manusia memang tidak punya modal, karena semua yang ada pada dirinya ialah modal titipan atau modal amanah. Kemarin sudah dibicarakan. Ini semuanya adalah titipan. Jadi gimana caranya agar kita bisa mengelola amanah-amanah itu menjadi sebuah lukisan. Nah, sekarang mari kita berandai bahwa kita memang sedang membuat lukisan, akan membuat lukisan, dan kita nggak punya modal apapun, nggak bisa beli bingkai, nggak bisa beli catnya dan sebagainya, nggak tahu ilmunya, kita cuma punya kehendak. Jadi perjalanan manusia memang disandarkan pada tiada kuasa dulu. Jadi kalau manusia tuh ingin ketitipan modal kuasa dari alam sebagai kuasa Allah, ya jangan merasa kuasa. Orang yang merasa kuasa, di situ Allah menghindar. Kau telah memusyrikan kuasaku dengan kuasamu. Itulah sebabnya kalau kita ingin melukis kehidupan kita sendiri, kepribadian kita, diri kita sebagaimana model yang Tuhan inginkan, yang pertama jangan merasa kuasa dulu. Jangan merasa kuasa, jangan ingin berkuasa, jangan berkuasa dan seterusnya. Setelah alam membuktikan bahwa kita tidak ingin merampas apa yang telah menjadi ketetapan Tuhan bagi mereka, yaitu alam. Nah, disitulah kita mulai ketitipan amanah kuasa dari alam. Ibaratnya kita ketitipan, ini bingkainya, ini catnya, ini kuasnya dan sebagainya. Baru dari situ kita mempelajari ilmunya, karena di setiap bentuk itu pasti tersirat makna. Di semua alam ini gak ada yang sia-sia. Bentuk mempunyai makna, rupa mempunyai makna, warna mempunyai makna, gerak, perbuatan, semuanya mempunyai makna, mempunyai kode-kode makna atau semiotik. Disitulah kita harus memanakan apa maknanya. Saya diberikan modal bingkai seperti ini, bingkainya bulat, kuasnya seperti ini, catnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini adalah tahap berikutnya. Jadi setelah kita memenangkan amanah kuasa, kita mengupaya memenangkan amanah ilmu. Dengan cara apa? Ya belajar, karena itu belajar hukumnya wajib. Tholabul ilmi faridotun. Nah, itu wajib itu. Karena kalau kita sudah ketitipan kuasa, nggak ada ilmunya, mau diapain? Bingkai ini harinya cuma diacak-acak. Manusia ketitipan alam dirinya, raganya, batinnya dan sebagainya dari orang tuanya malah diacak-acak.
manusia ketitipan, alam lingkungan manusia dari Allah, tanah airnya malah diacak-acak. Nah ini itulah sebabnya pentingnya kita belajar sebetulnya yang namanya kita diamanatkan raga, batin, kemudian alam itu untuk apa? Itu biar diamanatkan bingkai, lukisan, cat dan sebagainya untuk apa? Itulah sebabnya belajar ilmunya, setelah mendapatkan ilmunya baru disatukan di tengah kuasa tadi, ibaratnya lukisan tadi, bingkai tadi mulai digores dengan cat serta kuas di tengah ilmu yang harus dimunculkan. Jadi ada ilmu yang bersandar pada bingkai gitu. Kita tahu bingkai ini bulat, berarti kita harus apa? Kita cuma dikasih cat misalkan warnanya kok dominan-dominan kayaknya lukisan Jepang nih, oh berarti kita disuruh mengecat lukisan model Jepang dan seterusnya. Jadi setelah kuasa serta ilmu kita pegang, ya kita harus amalkan di tengah perbuatan. Karena nanti perbuatan itulah yang ibarat mesin bubut itu menyesuaikan amanah yang ada pada kita. Jadi nggak bisa yang namanya kita belajar kungfu, misalkan mana beli videonya kita tahu nih jurus 1 begini, jurus 2 gini, 3 ini. Itu adalah mentahan yang belum diterima diakui di tengah alam, baik alam manusia maupun alam natura. Tapi di tengah perbuatan disitulah kita disesuaikan antara apa yang diterima dengan apa yang nanti di tengah kenyataan, di tengah masyarakat. Nah itulah sebabnya yang namanya sahnya ilmu apabila terbit di tengah alam, dan yang namanya alam jika dia berilmu. Keduanya ilmu serta alam dimunculkan di tengah amal, yaitu perbuatan. Jadi amal itu adalah kunci yang menyatukan semua. Nah kemudian kita lanjut. Jadi setelah kita berbuat, nah ini kunci terakhir, jangan ada pamrih. Oh nggak bisa Mas Teguh, nggak mungkin orang nggak ada pamrih. Boleh, sepikan pamrih. Karena yang namanya pijak alam kehidupan itu adalah pijak terima kasih. Terima kasih adalah tata krama alam. Alam itu bergerak dalam kodrat terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itulah sebabnya sifatnya abadi. Abadi ialah selalu berputar, tiada pernah habis. Dan yang namanya materi itu tidak bisa dimusnahkan, energi tidak bisa dimusnahkan dan seterusnya. Selamanya alam itu tetap kaya. Kenapa? Karena kodratnya adalah terima kasih. Nah manusia seharusnya sadar hal itu dan ikut bersama alam menjaga, memelihara, membangun alam, sumber daya alam, apa yang tersurat di tengah alam, baik alam diri maupun alam lingkungan serta alam tanah air, agar alam yang kita huni tetap terjaga, dan itu dilakukan di tengah sepi pamrih. Kita boleh pamrih karena kita sudah merasa memberi, kita wajar menerima. Tapi yang paling cakep, yang paling utama hanya memberi tak harap kembali, karena itulah yang dilakukan oleh alam kepada kita. Nah saya kira langkah-langkah ini menulis melukis tanpa modal, yaitu 1. Menyempikan rasa kuasa agar ketitipan kuasa dari amanah kuasa, kemudian mempelajari ilmunya. Setelah dapat ilmunya dibajukan kembali kepada kuasa di tengah amal perbuatan dengan sepi pamrih. Itulah cara membuat lukisan dengan tanpa modal. Saya kira begitu dulu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.